Anggota pasukan Oranye atau sebutan bagi petugas kebersihan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi peternak ulat manggot. Tepatnya berlokasi di Jalan Hevea, Barabai. Peternakan itu juga berada di kawasan bank sampah organik berbasis lalat hitam. Selengkapnya dan juga bagaimana pekerjaan dari para peternak ulat ini di sana akan dilaporkan rekan Hanani, wartawan Banjarmasin Post yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Hanani. Ya, selamat sore Dia, selamat sore Tribuners. Petugas kebersihan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan atau biasa disebut anggota pasukan Oranye itu sudah beternak ulat maggot sejak tahun 2020 lalu. Usaha ini merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlokasi di Jalan Hepea, Barabai, dan peternakan ini juga berada di kawasan bank sampah organik berbasis lalat hitam atau dibangun di gudang karet yang tak terpakai, yang statusnya itu dipinjam pakaikan oleh pihak perusahaan swasta ke pemerintah daerah. Ada 5 anggota petugas kebersihan yang mengelola usaha tersebut. Mereka masing-masing diberikan tugas di mana 3 orang mencarikan pakan berupa makanan sisa, baik dari sayuran maupun buah-buahan yang membusuk, maupun makanan sisa di warung-warung. Sedangkan untuk 2 anggota lainnya itu mengurus tempat penangkaran hingga memberi makan dengan makanan sisa tadi. Menurut keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Pak Ahmad Syafaat, keberadaan peternakan ulat itu untuk pemanfaatan sampah organik secara maksimal. Salah satunya dengan memproduksi pupuk kompos, juga memproduksi sampah organik sendiri cukup tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik yang dihasilkan dari rumah tangga maupun warung makan serta di pasar-pasar. Untuk mempercepat proses penguraian sampah organik menjadi kompos, penggunaan ulat maggot sangat mendukung. Dalam 1 bulan itu ulat maggot tuh bisa mengurai 4-5 ton sampah menjadi kompos. Selanjutnya kompos atau pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk pemeliharaan tanaman hias di taman-taman kota milik pemerintah kabupaten. Selain mempercepat penguraian sampah, ulat maggot juga dipelihara petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Mereka juga menjual ke masyarakat yang punya usaha membuat kompos, juga ke peternak unggas maupun masyarakat yang memiliki budidaya ikan atau mengusahakan peternakan budidaya ikan. Untuk harga jualnya, ulat maggot itu dibanderol dengan harga 10.000 sampai 15.000 per kilogram tergantung ukuran ulat. Hasil penjualannya diserahkan oleh dinas terkait untuk menambah kesejahteraan petugas kebersihan maksud saya yang berstatus tenaga kontrak atau non-PNS tersebut. Berdasarkan keterangan salah satu petugas kebersihan yang mengelola peternakan ulat, Syarif, beternak ulat maggot itu cukup mudah dan tak memerlukan modal yang besar. Peralatan pendukungnya hanya berupa kelambu atau rumah untuk penangkaran lalat sampai bertelur, kemudian baskom sebagai tempat untuk menaruh telur hingga menjadi ulat. Untuk itu cukup mencarikan sisa makanan seperti sayuran dan buah-buahan yang busuk di pasar-pasar yang biasanya tidak dipakai lagi oleh para pedagang. Kemudian jika tidak ada makanan sisa, bisa diganti pula dengan dedak atau limbah dari penggilingan padi. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Hanani melaporkan dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut keterangan dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah, Ahmad Syafaat selengkapnya. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita berada di kawasan budidaya maggot dari lalat BSF atau Black Butterfly. Dan kita di sini sudah sejak tahun 2020. Ada berapa banyak ulat yang dipelihara? Nah, di sini alhamdulillah dari hasil budidaya maggot sudah ada sekitar 200 baskom 200 yang baskom. dipelihara di budidaya maggot ini. Terus kelengkapannya apa aja untuk budidaya ini? Untuk budidaya cukup sederhana, cukup alat wadah untuk makan ulatnya atau dari baskom. Kemudian nanti Makanannya apa tuh Pak? makanannya dari sampah organik. Dari Oh, sampah organik, sisa makanan. dari sisa sayuran, dari sisa buah-buahan, dan sebagainya. Dan juga ada tempat untuk budidaya ulatnya. Nanti Itu. ketika ulatnya sudah menjadi prepupa dan menjadi pupa, kemudian dia masuk ke tempat Rumah lalat. rumah lalatnya di penangkarannya, jadi dia jadi lalat untuk siap telur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.